Hulu Kapuas terdapat sebuah desa bernama Tanjung Lokang. Desa yang menjadi rumah untuk sekelompok masyarakat Dayak Punan Hovongan, berada persis di tepi Sungai Bungan. Hanya sungai, satu-satunya akses yang bisa digunakan untuk dapat sampai ke desa ini. Setelah melewati perjalanan jauh dan beresiko dengan mengarungi riam-riam dan menantang arus sungai dari hilir ke hulu, akhirnya tim ekspedisi budaya berhasil menyambangi desa ini. Sambutan hangat dan tulus dari warga lokal berhasil mengembalikan kekuatan dan semangat bagi tim ekspedisi budaya untuk mengenal kebudayaan di Tanjung Lokang lebih dekat. Yang mana penduduk di desa Tanjung Lokang ini merupakan suku Dayak dengan keturunan asli dari suku Dayak tertua di Kalimantan Barat. Tak lain dan tak bukan adalah suku Dayak Punan Hovongan. Di balik keselamatan dan keberhasilan tim ekspedisi ketika sampai di desa ini, tentu tak lepas dari peranan juru batu maupun motoris perahu sang avatar, pengendali arus sungai dari Dayak Punan Hovongan. Motoris ialah sebuah panggilan bagi pengemudi perahu yang mengoperasikan mesin motor pada perahu tempel, dengan posisi motoris terletak di bagian belakang perahu. Di masa kini, biasanya mereka menggunakan mesin perahu tempel 15 PK atau mesin perahu tempel 40 PK untuk perahu yang lebih besar. Untuk yang kita gunakan di sini, kalau di air lah ya, di air kita pakai untuk sementara. Ada perahu kecil yang menggunakan dayungnya biasanya 2 sama suarnya 1. Diiringi kemajuan zaman juga, dulu sih memang pakai perahu kecil sama perahu tempel 15 itu yang digunakan agak sedang besar lah, besar sedikit dari perahu dayung yang menggunakan suar sama dayungnya tadi, yang digunakan tempel, cuman kemudian dibantu dengan ces juga lagi, perahu ces yang agak besar dari perahu dayung lah, cuman menggunakan mesin ces. Nah, itu memudahkan kami di sini untuk melewati semua jalur-jalur lah. Kemajuan teknologi telah memberi dampak perubahan bagi transportasi orang Punan dengan hadirnya perahu ces hingga perahu tempel dengan kapasitas 40 PK. Berbeda kondisi dengan di masa lampau, mayoritas orang Punan Hovongan terdahulu menggunakan aut ilah yang artinya adalah perahu dayung berukuran kecil. Untuk mengoperasikannya, dibutuhkan dayung atau pengayu dalam bahasa keseharian mereka, serta suar, sebuah kayu panjang yang berfungsi untuk membantu mendorong perahu pada saat kondisi air dangkal. Kini, perahu dayung tersebut bukan lagi menjadi transportasi utama bagi mereka. Perahu dayung di masa kini lebih sering digunakan oleh anak-anak maupun pemuda-pemudi Punan Hovongan yang sejak kecil sudah dikenalkan dengan lingkungan sungai. Dikelilingi oleh sungai dan perbukitan rimba, Tanjung Lokang memiliki sejuta kekayaan alam. Sumber dari kehidupan mereka juga kunci dari kokohnya perahu-perahu yang ada di sana. Pada umumnya, masyarakat di sana memilih beberapa jenis kayu tertentu untuk perahu mereka, di mana sebagian besar kayu yang dipilih adalah kayu yang memiliki struktur kokoh namun mudah untuk mengapung di air. Ya, kayu yang biasa kami gunakan untuk langkannya sama papannya. Kalau untuk kayu langkannya itu sejenis kayu yang agak
agak keras lah, cuman mudah untuk timbul seperti kayu arau yang biasa kami pakai di sini, yang paling bagus. Kemudian untuk kayu rambinnya, untuk kayu penempel yang ke langkannya itu biasa kayu meranti, kayu paco namanya di sini mereka bilang. Kemudian selesai itu jadi dipasang, biasa kami gunakan untuk mengelem perahu itu juga. Sekarang ada juga, cuman untuk tradisi biasa sih pakai nyatong itu bahasa sini ya, kayak damar itu. Itu yang dibilang kami nyatong itu, damar. Selain kondisi perahu yang harus dalam kondisi optimal, keahlian motoris dan juru batu dalam membaca kondisi alam adalah faktor utama keberhasilan mereka mengendalikan perahu di arus sungai yang tak menentu. Ketika sudah di dalam perahu, posisi juru batu berada di paling depan perahu. Hal ini dikarenakan juru batu bertugas untuk menentukan jalur mana yang bisa dilewati ataupun perlu dihindari. Juru batu juga bertugas sebagai pembaca ual atau pusaran air yang berputar-putar dari bebatuan yang ada di dalam sungai. Ketika itu kalau seandainya air pasang, juru batu juga berhak ngasih kode dalam arti kalau memang banyak kayu-kayu yang hanyut, posisi pemegang sipitnya ndak melihat, jadi juru batu lah berhak mengasih arahan untuk itu. Untuk selanjutnya juru batu memberi kode ketika ada tempel yang sama arusnya sama-sama jalan atau berhadapan atau berlintasan. Jadi juru batu juga bisa mengasih kode dalam hitungan sempitnya, tidak bisa dilewati. Orang yang juru batu bisa memberi kode untuk memberi arahan ke yang pegang sipit untuk tidak boleh maju dulu, untuk kasih kode yang depan biar mereka lewat dulu. Baru yang juru batu ngasih kode lagi dengan itu yang punya tempelnya untuk bisa lanjut lagi. Kalau ke kiri, kita kasih kodenya kayak gini. Kalau ke kiri, kalau ke kanan kita kasih kodenya, kita kasih ke kanan, tangan kanan. Kalau untuk ada posisi kayu hanyut atau barang-barang hanyut lah yang bisa membahayakan tempelnya atau kipasnya, juga kita kasih tangan kodenya kayak gini. Jadi orang yang pemegang speed bisa melihat berarti kodenya dari juru batu harus sama-sama. Kalau seandainya tempelnya 2 berarti sama-sama kendorkan gasnya biar dia ndak kuat kena ke kayu tersebut. Jadi kasih kode kayak gitu, kasih kode 2, yang kanan tadi kita kasih kode kayak gini kalau untuk jalurnya ke kanan, kalau untuk ke kiri kita kasih jalurnya ke kiri kayak gini. Sinyal bukan sembarang sinyal, riam bukan sembarang riam. Tidak semua dapat memiliki keahlian mengendalikan transportasi air sebagaimana mahirnya orang-orang dari Punan Hovongan. Kepiawaian mereka terlihat begitu jelas di sepanjang aliran sungai dan riam yang dilalui. Kita harus yakin. Kemudian kita lihat, paling tidak kalau di riam Papang ini kita hingga sebentar lihat kondisi airnya dari mana posisi berlabuhnya. Karena biasa di tengah riam itu ada batu yang dangkal. Kalau yang paling penting lewat riam kayak gini yang kita lihat itu space, kita takut ada mati segala macam. Kemudian yang juru batunya harus siap kayu. Dengan kita kasih kode posisi kita larinya kemana. Kalau kecepatan mesinnya kita itu standar, tidak boleh habis, tidak boleh. Karena ada posisi tempat kita lari. Itu kita tentukan tarikannya, kecepatannya lebih laju.
Nah, kemudian kalau flownya kita lihat posisi sampahnya larinya kemana, kita imbang. Ketika kita lepas posisi kalau air sini, kita angkat speednya karena kita takut paling cepatnya karena bisa patah, nah itu bisa fatal. Nah, kita tentukan sesuai di mana posisi yang dalam, jangan ada batu. Dibutuhkan fokus tinggi dan kerjasama tim yang baik ketika perahu akan melewati air terjun Riam Bakang, terutama pada saat perahu akan memanjat riam tersebut. Dari kejauhan, juru batu harus dapat membaca ual serta jalur air yang dapat dilewati secara cepat. Karena meleset sedikit, baling-baling perahu dapat patah, perahu dapat terbalik, dan nyawa bisa menjadi taruhannya. Nah, untuk yang melewati jeram juga boleh juga kita kasih kode kayak gini. Cuman tidak terlalu signifikan, jadi kita kasih kodenya agak itu karena posisi perahu kan juga oleng dipegang speed kan, jadi kita kasih kode agak kiri sedikit atau kanan sedikit, jadi orang punya speed bisa kasih bansi jaraknya biar tidak kena. Trik lainnya yang dapat dilakukan oleh orang Punan Hofongan ketika akan melewati riam-riam besar, mereka akan mundur beberapa meter dari air terjun dengan tujuan agar dapat mengumpulkan tenaga mesin ketika perahu melewati arus riam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta mengurangi beban muatan perahu, juru batu beserta motoris akan menurunkan beberapa muatan perahu mereka. Hal ini dikarenakan kondisi riam yang cukup ekstrim sehingga akan sangat berbahaya jika memaksakan muatan. Belum lagi mereka perlu bertahan di kondisi cuaca yang bisa saja tidak bersahabat ketika akan melewati riam tersebut. Kalau memang airnya tadi tidak sedang-sedang atau dua sungai ini pasang, kemungkinan kita tidak bisa lewat. Dan bisa lewat pun kita bisa tarik perahu dari jalan semen itu tadi sebenarnya. Kalau memang sungai ini besar sama sungai Langau yang dulunya tadi besar. Nah, karena memang jarang orang bisa berani menanjak riam yang saja benar. Memang parah benar itu riamnya. Karena posisi kan hanya sungai Langau yang besar tadi. Cuman kalau gabungan dua sungai ini besar, kemungkinan kita tidak bisa nanjak, tidak bisa ditanjak perahunya. Nah, jalan satu-satunya kita main cara itu tarik perahunya dari jalan semen itu. Perjuangan orang Punan Hofongan mengarungi sungai tidak berhenti sampai di riam saja. Arus sungai yang tampak tenang juga menyimpan tantangan di bawahnya. Beberapa aliran sungai yang berombak tenang justru menjadi jalur yang dihindari oleh juru batu maupun motoris. Sungai yang dangkal dapat mengakibatkan karamnya perahu hingga patahnya baling-baling mesin sehingga dapat memberikan kerugian yang cukup signifikan. Sebagai juru batu, tugas membaca sungai ini tentu sangat krusial. Dari jauh, apabila juru batu telah melihat kumpulan riak ombak yang tersendat-sendat ataupun tidak terdapat gelombang dari bebatuan, maka dapat diketahui bahwa di area itulah sungai yang dangkal. Di beberapa kesempatan, dengan melihat kondisi alam, motoris akan cukup berani melewati batuan besar apabila debit air cukup tinggi sehingga tidak akan membahayakan perahu. Kadang-kadang kan kelihatan kan, oh ini tidak ada batu, cuman agak ada awalnya di belakangnya. Oh, motoris bisa ngambil jalur atasnya, bisa jalur sampingnya bisa, tapi kadang-kadang kebanyakan sih memang harus dihindari karena kita tidak tahu, karena posisi muatan juga kan, muatan dalam, jadi tidak berani juga untuk melewati posisi batunya agak dalam. Kalau untuk yang dangkal, kenapa kita harus kasih arahan dengan
orang-orang yang kita tumpang bisa maju ke depan biar agak ringan, agak terangkat lah sedikit body tempel yang belakangnya biar nak kena ke ke kipas. Kemudian dan juga juru batunya kasih arahan juga atau kasih bantuan pakai bahasa sininya itu suar itu atau tokon. Ikatan batin antara orang Punan Hovongan dengan alam pertiwi tentu tidak terbentuk hanya dalam 1-2 tahun saja. Di dalam tubuh mereka telah mengalir jiwa-jiwa survival juga pelindung yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Perihal turun-temurun, terdapat beberapa kebudayaan maupun aturan adat istiadat dari leluhur yang masih dipertahankan, meski ada pula 1-2 adat yang telah lama ditinggalkan. Di masa sekarang, jika orang-orang Punan Hovongan akan beraktivitas di sungai, mereka sudah tidak lagi memakai aturan adat ketika akan turun ke sungai, sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua terdahulu. Jika dulu mereka masih menerapkan aturan pantang ketika turun ke sungai seperti apabila mereka hendak bermalam, namun kondisi masih di dalam perjalanan, mereka perlu melakukan ritual ngayau terlebih dahulu sebelum singgah di suatu lokasi. Ada pula pantangan lain ketika satu kelompok akan berpergian di dalam hari yang sama. Jika satu orang tersebut pergi ke arah hulu, maka yang lainnya tidak ada yang boleh ke arah hilir. Hal pantang seperti tadi kini sudah tidak berlaku lagi. Hal-hal tersebut dikarenakan justru dapat menghambat mobilisasi mereka. Masuknya agama ke kawasan pemukiman orang-orang Punan Hovongan juga menjadi salah satu alasan dasar adanya perubahan budaya yang terjadi. Sehingga beberapa hal yang diyakini mereka telah menyimpang akan mereka tinggalkan. Dalam kurun waktu bertahun-tahun lamanya yang panjang, jauh sebelum nenek moyang mereka mengenal agama dan peradaban modern, orang Punan Hovongan adalah orang-orang yang pola hidupnya secara nomaden serta sangat mengandalkan hidupnya di hutan belantara. Dulunya, secara mayoritas, orang Punan hidup di perhuluan Sungai Bungan dan Sungai Bulut. Hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia, secara bertahap mereka mulai pindah dan membuat pemukiman. Setelah menelusuri sejarah dari orang Punan Hovongan lebih dekat, ternyata bukan hanya sungai yang dapat mereka taklukkan. Hutan rimba yang masih tak tersentuh pun sanggup mereka jelajahi. Dikisahkan para pendahulu mereka merupakan orang-orang tua yang mendiami gua-gua di dalam hutan belantara, sehingga sudah menjadi hal yang wajar ketika mereka memiliki intuisi dan insting yang kuat dalam membaca alam. Bak aliran sungai, keahlian mereka yang bersumber dari nenek moyang akan terus mengalir di dalam diri mereka. Sungai-sungai dan hutan belantara di kawasan Tanjung Lokang contohnya telah menjadi saksi di mana keharmonisan alam dan manusia saling berkesinambungan di dalam keseharian orang Punan Hovongan.